Seringkali orang-orang masih menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional pada umumnya. Lah, kok bisa gitu? Orang-orang masih berpikir bahwa bank syariah nggak jauh juga tuh dari unsur riba karena masih dapat keuntungan. Eits, tunggu dulu. Emang beneran gitu? Yuk simak video ini buat cari tahu kebenarannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan bank syariah yang katanya ada unsur riba, kita cari tahu dulu yuk, sebenarnya riba itu apa sih? Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Maka dari itu hukumnya adalah haram. Lalu bagaimana dengan bank syariah? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Bank syariah dianggap sebagai solusi bagi sebagian masyarakat muslim yang menganggap riba adalah hal yang terlarang dan benar-benar harus dihindari. Karena bank syariah tidak mengenal sistem bunga berbunga. Tapi belakangan ini, hal ini menjadi pro kontra di tengah masyarakat Indonesia. Karena masih ada orang yang berpikir, bank syariah sama kok kayak bank konvensional, sama-sama dapat bunga, ngasih kredit juga ada lebih bayarnya. Kalau emang gitu, berarti sama dong kayak bank-bank pada umumnya. Padahal aslinya nggak gitu. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia atau sekarang POJK menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah mendapatkan fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Intinya, kesyariahan produk dari bank syariah ini sudah tidak diragukan lagi. Tapi gimana sih cara kerja dari bank syariah itu sendiri? Bedanya bank syariah dengan bank konvensional apa? Nah, perbedaan mendasar dari bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak mengenal istilah bunga berbunga. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat sebuah contoh transaksi pada sistem operasi bank konvensional. Misalkan si A menabung di bank ABC sebesar 10 juta. Uang 10 juta yang ditabung oleh si A ini nantinya akan digunakan oleh bank ABC untuk perkreditan. Sebagai imbalan, Bank ABC akan memberikan bunga simpanan kepada si A. Persentase bunga simpanan yang diperoleh oleh si A bersifat tetap, karena pendapatan bank diperoleh dari selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan. Sistem bunganya sendiri menggunakan asumsi selalu untung. Dalam praktik kreditnya, uang menjadi objek yang diperdagangkan atau dibunga. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak mengenal bunga maupun perkreditan. Pada bank syariah, keduanya diganti dengan bagi hasil dan pembiayaan. Pada kasus si A tadi, si A tidak akan mendapatkan persentase keuntungan yang sama, dikarenakan pada sistem operasi bank syariah, dana yang dikelola itu menggunakan nisbah bagi hasil, yang dalam hal ini, persentase keuntungannya tergantung pada pendapatan bank syariah itu sendiri. Pendapatan bank syariah berfluktuatif mengikuti naik turunnya pendapatan nasabah yang dibiayai dan akan berpengaruh kepada besar kecilnya bagi hasil yang diberikan kepada penabung. Sistem bagi hasil memungkinkan adanya peluang untung maupun rugi. Dalam praktik pembiayaannya, uang adalah alat pembayaran atas terjadinya transaksi, bukan sebagai komoditas. Itulah tadi perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Jelas ya, bukan bunga tapi bagi hasil. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya Bank Syariah Indonesia loh. Bank Syariah Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BSI ini
merupakan gabungan dari 3 bank syariah besar Indonesia, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah, yang baru diresmikan tanggal 1 Februari 2021 kemarin. Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional, yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Di era digital seperti sekarang ini, BSI telah menyediakan fasilitas mobile banking bagi para nasabahnya agar bisa mengakses rekening tabungan dan melakukan transaksi secara online. Di BSI Mobile ini, ada beberapa fitur menarik loh. Kita bisa mengetahui jadwal sholat, lokasi masjid terdekat, mengetahui arah kiblat sesuai dengan lokasi, berinvestasi emas, serta donasi online kapanpun dan dimanapun. Buka rekening di BSI sekarang juga gak perlu pergi ke bank loh. Cukup unduh aplikasi BSI Mobile, buka aplikasinya, lalu tekan tombol sandwich di bagian kiri atas. Nanti akan terlihat pilihan menu yang bisa kita pilih. Selanjutnya, pilih buka rekening, pilih jenis tabungan yang diinginkan, isi data diri, unggah foto KTP, unggah foto bersama KTP, kemudian lakukan verifikasi melalui video call dengan petugas, dan rekening pun langsung bisa digunakan. Dengan BSI Mobile, transaksi jadi lebih simpel, lebih cepat, lebih aman dan nyaman.